Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga statistika. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran letak. Nah, ukuran letak ini meliputi kuartil, desil, dan presentil. Apa itu kuartil? Jadi kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jadi nanti datanya itu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kuartil itu yang mana? Kuartil yang ini. Q1, Q2, Q3. Ini mewakili kuartil. Seperti itu. Nah, untuk menentukan kuartil data berkelompok, bisa dirumuskan QI itu berarti bisa Q1, Q2, ataupun Q3. Jadi I-nya ini dia bisa digantikan oleh 1, 2, 3. Sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Tergantung nanti dimintanya ke berapa. Kemudian K itu adalah panjang kelas. I per 4N. I-nya ini nanti juga kalian mengikuti. Kalau Q1 ya berarti diganti dengan 1 per 4. Q2 diganti dengan 2 per 4. Q3, 3 per 4. N, banyaknya data. Dikurangi dengan F besar Q. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi dengan FQI. Frekuensi kumulatif kelas kuartil ke I. Contohnya. Nah, kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data seperti ini. Jadi ini adalah nilainya, 30 sampai 39 dan seterusnya. Frekuensinya ada di sini. Nah, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Bisa ya mencari frekuensi kumulatif 1. Yang pertama 1, kemudian 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 11, 15, dan seterusnya sampai 120. Oh, berarti jumlah datanya adalah 120 atau N-nya adalah 120. Yang pertama kita mencari Q1. Kita mencari kelas yang memuat Q1, yakni dengan menghitung nilai dari seperempat N. Kenapa seperempat N? Karena ini tadi kan I per 4N. Karena Q1 berarti 1 per 4N. 1 per 4 kali 120 berarti 30. Hal ini berarti Q1 adalah data ke-30. Dan data ke-30 terletak pada kelas 60 sampai 69. Nah, tahunya dari mana? Dari sini. Ini kan baru 1. Kemudian di sini 4, 15. Sampai sini sudah 36. Berarti data ke-30 ada di dalam sini. Pada kelas 60 sampai 69. Berarti kalau saya punya kelas kuartil yang QI-nya, yang pertama ada di sini, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 15. Frekuensi pada kuartil yang pertama adalah 21, panjang kelasnya adalah 10, dan tepi bawahnya adalah 59,5. Berarti di sini nanti Q1 akan sama dengan 59,5 ditambah 10 dikalikan 30 dikurangi 15 dibagi 21. Sebelah sini yang perkalian, kalian hitung terlebih dahulu, pengurangan ini dulu, kemudian perkalian, kemudian nanti hasilnya adalah 66,64. Kemudian kalau Q2, sama seperti tadi ya. Nah, di sini kita mencari kelas yang memuat Q2, yakni dengan menghitung nilai dari setengah N. Kenapa kok setengah N? Karena di sini, nih kalian lihat, I per 4N, 2 per 4N, artinya adalah setengah N. Ke-60, kalian cari. Data ke-60 ada di mana? Ini ya, data ke-60 ada di kelas 70 sampai 79, sama seperti tadi, tepi bawahnya adalah 69,5, ditambah 10 panjang kelasnya, I per 4N-nya 60 dari sini, setengah N. Kemudian, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, 36. Frekuensi kelas kuartil, 43. Kalian hitung, hasilnya adalah 75,08.
Q3 sama seperti tadi ya, kita mencari data ke 3/4N, berarti ke 90. Data ke 90 ada di kelas 80 sampai 89. Berarti tepi bawahnya adalah 79,5 ditambah panjang kelasnya 10 1/4N. 3/4N adalah 90 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 79 dibagi dengan 32. Jawabannya adalah 82,94. Yang kedua, kita mencari desil. Apa itu desil? Jadi secara prinsip, untuk mencari desil itu hampir sama dengan kuartil. Jika kuartil membagi data menjadi 4, maka desil ini menjadi 10. Nah, D. D, I. Ini ya, I-nya bisa 1 sampai 9. Akan sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas I/10 karena kita membagi datanya menjadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi I/4. Sama semuanya, FD berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, F kecilnya adalah frekuensi pada kelas desil. Contohnya D1. Nah, kita mencari kelas yang memuat D1 terlebih dahulu, yakni dengan menghitung nilai dari 1/10N. Berarti 1/10 kali 120 jawabannya adalah 12. 12 ada di sini ya, kelas sini. D1 akan sama dengan tepi bawahnya adalah 49,5, ditambahkannya adalah 10 panjang kelasnya. I/10N, berarti 1/10 kali 120-nya 12. FD, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 4. Frekuensi kelasnya adalah 11, jadi ini dibagi 11. Kalian hitung, jawabannya adalah 56,77. Jadi nanti misalnya kalian diminta mencari D4. Berarti di sini nanti 4/10 kali 120. Kita cari dulu 4/10 kali 120 dan seterusnya. Persentil. Jika kuartil dan desil membagi data terurut menjadi 4 dan 10, maka persentil ya ini ya, bukan desil ya. Persentil menjadi 100 bagian data. Banyak sekali ya. Nah, untuk menentukan persentil, rumusnya sebagai berikut, sama. Hanya saja pembagiannya adalah 100. Kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Nah, sama semuanya. Kita contohnya mencari persentil yang pertama, P1. Nah, P1-nya, ini ya, kita pakai data yang ini, yang lebih banyak. N-nya ada 1000. Jadi ini kita cari dulu. Menghitung nilai dari 1/100 kali N, jawabannya adalah 10. Hal ini berarti P1 adalah data ke-10. Data ke-10 terletak pada kelas yang ke-2 dengan kelasnya 10 sampai 19. Nah, ini ya. Kita masukkan saja. Berarti di sini nanti tepi bawahnya adalah 9,5, panjang kelasnya 10, kemudian 1/10 kali 1000-nya adalah 10, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 5, dibagi dengan frekuensi kelas persentil 54. Nah, hasilnya adalah 19,49. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi contoh-contohnya dengan mengerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri. Bila nanti ada yang tidak jelas, bisa kita diskusikan di forum diskusi Google Classroom kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.